Untuk membahas potensi sektor perikanan dan menyumbang ketahanan pangan nasional, telah hadir di studio CNBC Indonesia PLT Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Isyartini. Selamat pagi Ibu Is, apa kabar Ibu Is? Pagi, baik Mbak. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Kemudian kami juga telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekretaris Jenderal Forum Udang Indonesia, Coco Kokarkin Sutrisno, dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bapak Ferdinand Yulianda. Selamat pagi Pak Coco dan Bapak Ferdinand. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai diskusinya. Saya akan mulai dari Ibu Is terlebih dahulu, Bu Is. Ya. Bu Is, boleh diberikan informasi terlebih dahulu kepada kita sebagai pemula dari diskusi ini. Bagaimana realisasi produksi perikanan di tahun 2022 dan targetnya di tahun 2023 ini seperti apa? Ya. Untuk produksi perikanan itu ada dua kita sumbernya. Yang pertama yaitu dari produksi perikanan tangkap dan juga produksi perikanan budidaya. Di tahun 2022 ini produksi perikanan mencapai 24,85 juta ton. Itu untuk tangkap ya Bu? Itu total. Ya, oke. jadi dari perikanan tangkapnya 7,99 juta ton, kemudian dari budidaya itu 16,87 juta ton. Itu ada ikan 7,5 juta ton hasil budidaya dan juga rumput laut 9,2 juta ton. Produksi 2022 ini meningkat 13,63% dibanding dengan tahun 2021 yang totalnya 21,87 juta ton. Nah, untuk tahun 2023 ini kami mentargetkan total produksi perikanan 30,37 juta ton, terdiri dari perikanan tangkapnya 8,73 juta ton dan perikanan budidaya 21,58 juta ton. 21,58 juta ton. Ya. Oke, dan kami juga mengetahui bahwa KKP ini sendiri sebenarnya sedang menggencarkan produksi udang. Ya. Nah, kalau dari hulunya Ibu, bagaimana upaya KKP untuk bisa menjaga kualitas udang, baik yang melalui tangkap ataupun budidaya, agar bisa bersaing dengan pasar luar negeri yang juga ada di Indonesia, Bu? Ya, Mbak, kalau kita melihat pasar luar negeri ya, untuk bisa kita berdaya saing di pasar luar negeri, khususnya produk udang, ini ada persyaratan pasar global yang harus kita penuhi. Oke. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama mengenai quality atau mutu. Kita harus dapat memenuhi standar mutu yang diminta ya di pasar luar negeri. Kemudian yang kedua mengenai keamanan, safety, sehingga produk itu aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga itu harus sustainability, artinya keberlanjutan. Ya, jadi yang diproduksi oleh budidaya maupun oleh penangkapan itu harus dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu tentang traceability atau ketertelusuran. Ya. Jadi produk itu harus ketertelusuran mulai dari praproduksi, kemudian produksi, pengolahan, distribusi sampai ke pemasaran. Ya, itu dibuktikan dengan berbagai sertifikasi yang harus dipenuhi ya. Sebagai contoh ada yang namanya sertifikasi cara perbenihan ikan yang baik, sertifikasi cara pembudidayaan ikan yang baik, kemudian cara penanganan ikan yang baik ya di atas kapal untuk yang produk penangkapan, kemudian cara distribusi yang baik, cara pengolahan yang baik ya, itu dibuktikan dengan sertifikasi kelayakan pengolahan atau good manufacturing practices. Jadi itu sertifikasi-sertifikasi itu yang harus bisa dipenuhi untuk masuk di dalam pasar global. Ya. Untuk mutu di produk perikanan ini kan produk yang mudah rusak ya Mbak. Jadi sehingga sistem rantai dingin itu harus diterapkan di setiap tahapan produksi. Ya. Jadi dalam hal ini pemerintah juga memfasilitasi membangun pabrik es, kemudian cold storage ya, mobil berefrigerasi di sentra-sentra produksi perikanan. Ya. Untuk membina mutu, kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melaksanakan pembinaan mutu kepada unit-unit pengolahan ikan di seluruh Indonesia. Kita lakukan bimbingan teknis, sosialisasi, mengedukasi standar-standar mutu sehingga unit-unit pengolahan ikan ini bisa masuk di dalam pasar global. Oke, saya ingin ke Pak Coco. Pak Coco, kalau tadi kita dengarkan
memang KKP sedang gencar untuk produksi udang. Bagaimana Anda melihat iklim usaha udang saat ini di Indonesia, Pak Coco? Ya, terima kasih. Saya bisa katakan bagi pengusaha yang baru, ini sangat menarik karena kita bisa membuktikan banyaknya investasi di Bangka, di Halmahera, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, banyak yang baru buka. Namun untuk pengusaha-pengusaha yang sudah lama, eh, rata-rata masih menjaga efisiensi. Artinya tekan rem lebih banyak karena mereka menunggu harga yang lebih baik. Rata-rata pemain lama juga mengeluh tentang banyaknya perizinan yang mirip-mirip, kemudian dengan adanya OSS sekarang ini, memang sebenarnya ada kemudahan, yaitu pokoknya penuhi 3 syarat dulu, yang lainnya nanti tinggal dipenuhi. Tetapi kenyataannya memenuhi yang ketiga, keempat, kelima itu ternyata lama, dan bagi penegak hukum dianggap tidak ada, bukan sedang dalam proses. Dan ini sebenarnya discourage kita pada saat harga sedang menurun di luar negeri ya. Kurang lebih seperti itu. Terus Berarti harganya sedang menurun ya, Pak ya? ya, sebenarnya menurutnya klasik karena Ekuador produksinya sedang banyak sekali karena mereka sudah lepas dari penyakit. Kemudian pasar ke Cina kebetulan sedang susah pada saat pandemi, maka pasar kita yang 66% lebih ke Amerika Serikat ditutup oleh Ekuador dengan harga yang lebih murah, dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga menurun di sana gitu. Tetapi kita harusnya punya cara-cara tertentu untuk mengatasi ini. Oke, lantas selain adanya dibukanya beberapa rantai pasok dari negara lain, apalagi Pak tantangan yang mungkin akan dihadapi pada industri udang tahun ini, Pak? Ya, sebenarnya tantangan kita adalah tingginya produksi negara Ekuador dan India sebenarnya. Kemudian kenapa mereka bisa tinggi? Karena rata-rata penebaran mereka memang lebih rendah. Ekuador hanya 25 ekor per meter, India 70 hingga 75, kita 120 ke atas. Sehingga biaya produksi kita memang lebih tinggi gitu. Sehingga kalau kita mau mengerem sedikit sebenarnya kita bisa semurah mereka. Sebenarnya ini ya. Kemudian sebenarnya juga penyakit udang. Penyakit udang ini sebenarnya tinggal pendekatan kita. Pemerintah sudah mendirikan pabrik induk di Bali dan beberapa swasta juga sudah memproduksi pabrik induk dalam negeri. Namun sebenarnya memang harus meniru Ekuador. Pilihlah induk yang tahan penyakit ketimbang yang hanya fast growth. Jadi kita harusnya punya dua alternatif gitu. Kemudian kita juga masih mengalami transportasi yang mahal karena kita boros energi, sementara energi juga mahal, transportasi mahal, sehingga memang harga udang kita termasuk mahal di dunia. Kemudian irigasi pun kita belum berpihak pada petambak tradisional terutama, padahal potensi tambak tradisional kita jauh lebih luas daripada Ekuador. Sehingga kalau kita dengan Ekuador, kita membereskan irigasi di tambak tradisional saja, kita sudah sama dengan Ekuador sebenarnya. Jadi that simple. Iya, jadi yang masih menjadi tantangan adalah murahnya produksi di negara Ekuador dan di India, lalu penyakit udang India. serta logistik ya, Pak Coco ya? Ya, Iya. betul sekali. Saya ingin ke Pak Freddy. Pak Freddy, sebagai akademisi, apa sebenarnya kontribusi perguruan tinggi untuk bisa meningkatkan produksi perikanan, khususnya untuk udang? Bagaimana risetnya dan apakah sudah ada yang mendalami terkait dengan penyakit udang ini yang menjadi tantangan di industri tanah air, Pak? Ya, baik dari IPB ya sebagai salah satu perguruan tinggi di bidang perikanan dan ilmu kelautan ini sangat concern sekali terhadap permasalahan dari pengembangan produksi perikanan khususnya udang. Nah tentu kami mempunyai dua
aspek yang dapat kita kontribusikan kepada pemerintah dalam hal ini. Yang pertama adalah aspek teknis ininya, nanti yang terkait dengan kajian ilmiah dan riset-riset yang dilakukan oleh para dosen di FPK IPB. Yang kedua, yang tidak kalah penting juga bagi pengembangan perikanan adalah aspek kebijakan di sini. Nah, di dalam kebijakan ini pun juga sangat penting yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan kajian, riset, ilmiah ya, yang bisa mensupport kebijakan-kebijakan yang sudah ada gini ya. Nah, aspek teknis kita dari staf FPIK ini banyak sekali riset yang dilakukan ini, dan salah satu penyumbang inovasi di Indonesia itu adalah dari IPB yang terbesar, dan salah satunya juga dari FPIK IPB dari fakultas kita. Nah, aspek yang sangat penting di dalam pengembangan atau budidaya lobster atau udang ini adalah satu yang terkait dengan aspek pertumbuhan, nutrisi. Yang kedua adalah parasit, penyakit yang tadi Pak Coco juga sudah sempat singgung ininya. Yang ketiga adalah inovasi-inovasi yang bisa mempercepat proses aspek reproduksi atau pemijahan dan kualitas benih ininya. Kualitas benih yang akan sangat penting sekali untuk menentukan pertumbuhan udang ke depan ininya. Dan yang ketiga tentu teknologi ini juga kita butuhkan. Jadi kami sinergi antara beberapa program studi, tidak hanya budidaya tetapi juga aspek teknologi kelautan juga sangat dipentingkan di dalam mensupport upaya budidaya udang. Salah satunya adalah terkait dengan smart aquaculture ininya, dan dengan mengefisiensikan penggunaan pakan, waktu, kemudian juga kita kembangkan saat ini adalah bifloc ataupun RAS ininya. RAS itu adalah suatu sistem yang menggunakan sirkulasi air yang efektif ya. RAS itu recirculating aquaculture system ininya. Dan sistem ini sangat efektif sekali, jadi tidak membutuhkan lahan yang sangat luas, tetapi bisa mengontrol penggunaan pakan yang disirkulasikan lagi untuk pemanfaatan energi bagi lobster. Oke, baik Pak Ferdinand. Saya ingin ke Ibu Is. Bu Is, ini kan tadi Pak Ferdinand menjabarkan beberapa kontribusi yang diberikan untuk pemerintah baik dari teknis maupun kebijakan. Nah, bagaimana dari pemerintah sendiri melakukan sinergi dengan akademisi ini, Ibu? Iya, hasil-hasil yang riset yang sudah dilakukan akademisi ini didiseminasi dan juga diimplementasikan di tingkat lapangan. Seperti tadi Pak Ferdinand sampaikan, ada teknologi RAS ya. Kita juga kerjasama dengan para startup, para kaum milenial untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi budidaya yang skala rumah tangga yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke, jadi memang sudah diimplementasikan dan setiap masukan yang datang memang dari akademisi selalu coba diterapkan begitu ya Bu ya. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan Bu, upaya agar bisa meningkatkan produksi ini menjadi lebih baik datang dari riset, datang juga dari Forum Udang Indonesia. Kalau di hilirnya sendiri Bu, ini bagaimana pengembangan produk untuk produksi udang? Ya. Untuk pengembangan produk itu kita melakukan diversifikasi produk ya, yang harus sesuai dengan kebutuhan pasar atau preferensi konsumen itu sendiri gitu ya. Sebagai contoh, udang yang disukai segar, kita produksi udang segar. Ada yang head on, ada yang headless gitu ya. Itu harganya juga tinggi, namun itu masih terbatas. Demand-nya adalah untuk yang restoran, hotel, seperti itu ya. Kemudian udang-udang olahan juga itu salah satu diversifikasi produk dalam bentuk beku, terutama yang untuk ekspor, itu yang dikupas. Jadi ada tanpa kepala, tanpa ekor, udangnya dikupas kulitnya. Kemudian ada juga yang berbentuk value added produk, itu seperti breaded shrimp ya, jadi berlapis tepung. Nah itu banyak juga diekspor ke Amerika. Ada juga yang bentuk nugget, dimsum dan sebagainya ya. Kemudian ada yang dikemas dalam bentuk kaleng,
ada yang difermentasi gitu. Itu adalah jenis-jenis ya pengembangan produk dari produksi udang. Oke, baik. Berarti diversifikasi produk juga diciptakan oleh KKP agar bisa masuk bahkan tembus ke pasar global, begitu ya Bu. Saya ingin kembali ke Pak Coco. Pak Coco tadi Pak Coco sempat menyampaikan bahwa ini adalah industri yang menarik bagi pemula karena banyaknya investasi. Tetapi saya akan tahan terlebih dahulu Pak, usai jeda jangan kemana-mana karena dialog akan kami lanjutkan. Tetaplah di Food Agri Outlook 2023 CNBC Indonesia.